Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lion Channel bersama saya, Asep Badruzzaman. Sahabat Quran, dimanapun Anda berada, yang kebetulan video ini sengaja sahabat buka dan mungkin muncul di HP Anda, alhamdulillah, berarti Allah menggerakkan kita untuk belajar Al-Quran melalui video tayangan ini, insya Allah ya. Tidak sebelumnya kita membahas tentang yang namanya apa tadi waktu itu, jahar dan hams. Nah sekarang kita coba membahas tentang syiddah, rangkaian dari sifat lazimah. Apa sifat lazimah? Itu sifat bawaan dari Quran. Kalau sifat aridoh, sifat yang baru. Ya, ada kategori namanya syiddah. Syiddah. Apa syiddah itu? Menahan aliran suara ketika mengucapkan hurufnya. Menahan aliran napas ketika atau suara ketika mengucapkan hurufnya. Karena sempurna kekuatan tekanan huruf pada makhrajnya. Nyata benar tertahannya bila mana hurufnya mati atau dimatikan. Hurufnya ada 8. Ya, yang disebut dengan kategori syiddah. Nah, A seperti A, hamzah, A, itu syiddah. Apalagi kalau dimatikan, neken A gitu. Gitu ya. Luar biasa ya. Jadi ada syiddah, ada tekanan, ada tarikan, itu syiddah itu. Kemudian ja, Nah, kalau ja ini kalau di sifat apa namanya, di sifat aridoh ini termasuk qalqalah. Nah, kalau di sifat lazimah ini disebut syiddah. Ya. Jadi hurufnya sama tapi bisa menjabat dua jabatan. Itu istilahnya kalau berbicara jabatan ya. Kalau di kategori sifat aridoh, ja ini termasuk qalqalah. Kalau di lazimah, sifat lazimah ini termasuk syiddah. Syiddah, ada penekanan. Kemudian dal, sama dal juga ya. Seperti ja, ada penahanan gitu kan, ada penahanan aliran suara, ada. Kemudian kok sama ditahan suaranya, itu. Kemudian kemudian sama juga kaf dan aks, ada ak. Nah ini kaf ini, tak ini juga kehamas bisa, kehamas juga, kesida juga bisa. Nah itulah pandai-pandainya kita menempatkan lisan ini ketika mengucapkan huruf ini ya. Makanya sekali lagi, orang yang sudah pas mengucapkan hurufnya di lisannya itu akan kelihatan apa namanya, dalam mengucapkannya ringan dan kelihatannya santai, atau kita mendengarnya lentur gitu, dan dampaknya akan enak ketika kita mendengarnya. Tuh ya. Jadi syiddah ini menahan aliran suara ketika mengucapkan hurufnya karena sempurna kekuatan tekanan huruf pada makhrajnya. Itu kan hurufnya ada 8, dikumpulkan dalam lafaz ajidu qattun bakat. Itu dikumpulkan dalam lafaz ajidu qattun bakat. Itu alif atau hamzah, kemudian ja, ko, ba, kaf dan ta. Itu namanya syiddah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ketika sahabat Quran belum menemukan di video yang lain bahasan-bahasan sifat lazimah seperti ini, ya mudah-mudahan ini membantu ya, sekali lagi membantu, mempermudah, memberikan referensi atau daftar pustaka lah gitu kan, keilmuan, supaya kita ternyata Quran ini luar biasa. Makanya jangan sepele membaca Al-Quran. Yang ada istilah begini, pirage Quran. Nah, itu yang salah.
ketika nyebut pira ge Quran, apa ya pira itu ya? Masa sih Quran nggak bisa? Nah, itu yang tidak boleh dikatakan. Artinya Quran itu tidak bisa dianggap remeh. Ya kalau sekedar membaca asal jadi atau asal bisa ya mungkin nggak jadi masalah ungkap itu diutarakan. Tapi kalau ingin betul-betul apa namanya kita ingin mendapatkan value-nya, apa value itu ya, saripatinya, ingin mendapatkan apa namanya esensinya, ingin mendapatkan apa ya saripatinya gitu kan, itu harus betul-betul dipahami teori-teorinya ya. Yang selanjutnya ada istilah rokhawah. Apa rokhawah? Lawan dari sifat syiddah rokhawah ini. Rokhawah mengalirkan suara serta huruf karena tertekan pada makhrajnya. Hurufnya ada 16. Luar biasa. 28 huruf ini istilahnya kali tu kadia ya, dibagi-bagi, ada syiddah, ada hamas, ada jahar, ada rokhawah. Nah, gitu kan? Yaitu yang termasuk rokhawah ini satu kho, za, go, fa, ha, fa, zo, mo, sha, wau, so, zai, ya, sa, alif, kemudian ha. Itu yang termasuk rokhawah sebalik dari siddah. Nah, jadi hamas lawannya jahar, siddah lawannya rokhawah. Mungkin saya dari segi pengucapan sahabat sudah bagus, ya sudah bagus, tapi secara teori mungkin kurang mengenal, kurang paham. Nah, kami kenalkan ini, ya. Nah, huruf-huruf tadi termasuk ini, ada yang masuk ke siddah, ada yang masuk ke rokhawah, ada yang masuk ke hamas, ada yang masuk ke jahar. Nah, itu barangkali sebab di masyarakat ada yang dia paham secara teori tapi praktek kurang bagus. Ada yang prakteknya sudah lumayan bagus ya, tapi di teori tidak paham. Yang bagus mah teori dia memahami, praktek pun dia memang bisa atau pas dalam segi mengaplikasikannya. Nah, itu yang ideal gitu kan, yang bagus mah gitu kan. Ya makanya kami nyodorkan, kami menawarkan dengan video ini semoga ketika kita sudah paham atau sudah bisa ketika membaca Al-Quran, kemudian belum tahu yang namanya teorinya, nah ini kami tawarkan bahwa huruf itu termasuk huruf-huruf yang saya sebutkan tadi, yaitu ada jahar, ada hamas, ada syiddah, ada rokhawah. Nah itu tambahan-tambahan dari pembahasan yang untuk melengkapi tentang membaca Quran supaya baik dan benar ya. Jadi rokhawah ini lawan dari sifat syiddah. Rokhawah mengalirkan suara serta huruf karena bertekan atau tertekan pada makhrajnya. Hurufnya ada 16. Disebutkan ada kho, ada za, ada gho, ada sa, ada ha, ada fa, ada zo, ada bo, ada sya, ada wa, ada so, ada zai, ada ya, ada sa, ada a, ada ha. Nah, huruf-huruf itu harus upayakan kita pas dalam pengucapannya supaya sekali lagi bacaan Quran kita akan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan tajwidnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!